إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Alhamdulillah kita haturkan dan kita panjatkan serta kita ucapkan terus menerus puji kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini, hingga detik ini, kita selaku hamba Allah masih diberikan dan masih merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat persaudaraan, nikmat keamanan. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang paling mudah untuk bersyukur kepada Allah adalah sesering mungkin kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi, semoga kita selaku umat mendapatkan syafaat beliau kelak di hari tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan syafaat dengan izin Allah kecuali beliau. Dan di antara cara mendapatkan syafaat beliau adalah berbanyak salawat kepada beliau di mana dan kapanpun kita berada, terkhususnya di hari Jumat ini. Dari mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak untuk kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya pembahasan yang akan kami bahas di hari Jumat ini adalah tentang keimanan. Kita akan mengevaluasi diri kita, apakah masih ada iman pada kita. Kata ulama kita bahwa iman itu adalah amalan hati. Dengan dalil jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada beliau, "Wa mal iman?" Apa itu iman? Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir atau qada dan qadar. Dan semua ini kata ulama kita, ini adalah amalan hati.
Apa penting iman bagi kita? Iman adalah sebuah pengendalian, atau iman adalah alat untuk mengendalikan diri kita. Iman adalah alat untuk mengontrol diri kita. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang melakukan zina pada saat dia melakukan zina itu memiliki keimanan, dan tidaklah seseorang yang meminum khamar pada saat meminum khamar itu dia memiliki iman. Dan tidaklah seseorang yang mencuri atau yang korupsi pada saat dia korupsi itu, pada saat dia mencuri itu, dia memiliki iman. Disinilah pentingnya sebuah keimanan. Iman akan mengendalikan diri kita. Iman akan mengontrol diri kita untuk melakukan perbuatan. Karena kalau dah iman berkurang atau iman tidak ada, maka semua kemaksiatan akan mudah untuk dilakukan. Makanya setiap Jumat para khatib selalu mengingatkan, mari kita tingkatkan iman kita, tingkatkan iman kita, tingkatkan iman kita. Kenapa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Alhamdulillah semua muslim memiliki iman. Alhamdulillah semua muslim memiliki iman. Hanya saja apakah imannya itu bertambah sehingga mampu mengendalikan dirinya, atau imannya itu berkurang bahkan hilang hingga dia tidak memiliki pengendalian diri, sehingga kemaksiatan pun ia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah keimanan itu bisa dilihat? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah dia diam. Yang kedua, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Yang ketiga, siapa saja yang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Dari sini bisa kita lihat bahwa ciri orang yang beriman adalah orang yang tidak berkata kecuali perkataan yang baik. Karena iman akan mengendalikan dirinya. Iman akan mengontrol dirinya. Karena semua orang yang beriman tidak akan keluar dari mulutnya kecuali yang baik.
tidak pernah mencaci maki, tidak pernah menghujat, tidak pernah menjelekkan, meskipun ada perbedaan di antaranya. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat, karena sahabat waktu itu pernah memanggil anaknya Abu Jahal. Kita semua kenal dengan Abu Jahal, adalah paman Nabi, tapi musuh Nabi. Alhamdulillah dengan hidayah Allah, anaknya Abu Jahal masuk Islam. Nah, temannya ini memanggilnya dengan perasaan yang tidak enak. Kata Rasulullah, jangan engkau panggil dia dengan panggilan yang seperti itu. Artinya, seorang yang beriman akan mampu mengontrol lisannya, mengontrol lidahnya. Dia tidak akan berkata kecuali yang baik. Disinilah kelihatan keimanan seseorang. Siapapun dia, apakah dia itu pejabat, apakah dia itu ustadz, atau dia itu orang biasa. Tatkala dia memiliki keimanan, maka keimanan akan mengontrol lisannya, tidak akan berkata kecuali yang baik. Yang kedua, fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Jangankan dengan sesama muslim, dengan non muslim, tetangga memiliki hak yang harus diberikan. Di antaranya, jangan sampai tetangga itu terganggu oleh perkataan atau tangan dari tetangganya itu. Nah, seorang yang beriman akan mampu mengendalikan anggota tubuhnya, tidak membuang sembarangan ke tetangganya, atau tidak mengganggu tetangganya, apakah dengan tanaman dia sehingga tetangganya merasa terganggu atau tidak. Inilah fungsi keimanan. Keimanan akan mengendalikan dirinya untuk berbuat, tidak berbuat kecuali yang baik. Yang ketiga, fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Bukti keimanan seseorang, tatkala tamunya datang siapapun dia, maka dia harus memuliakan tamunya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pentingnya sebuah keimanan yang setiap Jumat selalu diingatkan oleh khatib, mari kita tingkatkan keimanan. Pertanyaannya, bagaimana kita meningkatkan keimanan itu? Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Ulama mengatakan iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi pintu-pintu atau menutup pintu-pintu kemaksiatan. Di antaranya kenapa Allah memerintahkan kaum Hawa atau wanita untuk menutup dirinya. Jangan sampai terbuka sedikit pun atau terlihat laki-laki yang bukan mahramnya. Karena itu merupakan kemaksiatan yang pertama yang nantinya akan mengundang kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Kemudian untuk meningkatkan keimanan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman adalah apabila ia diingatkan akan Allah maka hatinya gemetar, takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, imannya akan bertambah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk meningkatkan atau menjaga kualitas keimanan kita, yang pertama adalah selalu melaksanakan perintah Allah. Salat yang diwajibkan kepada kita 5 waktu jangan pernah tinggalkan. Karena pada saat itulah kita curhat kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Yang kedua, baca ayat-ayat Allah. Ada yang menafsirkan apakah ayat kauniyah, apa yang terjadi di muka bumi ini. Ada juga menafsirkan bahwa ayat di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Enggak ada waktu Ustaz membacanya. Sesibuk apapun kita, sempatkan diri kita untuk membaca ayat Allah. Apa itu ayat Allah? Al-Fatihah adalah ayat Allah. Atau surat-surat pendek. Jangan nunggu 1 juz. Kelamaan. Cukup ayat yang sudah kita hafal itu yang kita ulang-ulang. Pada saat membacanya, pastikan diri kita memahami, mentadaburi ayat itu, menikmati semua ayat-ayat itu. Pada saat kita membaca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu ayat dari ayat Allah kita pahami, ya Allah, hambamu ini adalah makhlukmu yang sangat-sangat lemah, ya Allah, yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Hambamu memohon perlindungan kepadamu minasyaitonir rajim, dari syaitan yang engkau laknat, yang akan mengajak hamba ke neraka. Ta'awuz aja kalau kita ulang dan ulang terus, insyaallah zadathum imana, akan menambah keimanan kita. Ta'awuz saja kita baca, kita pahami, kita tadaburi, insyaallah akan menambah keimanan kita. Seorang pejabat begitu tanda tangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak akan mampu dia untuk korupsi. Siapapun dia, tatkala dia mengucapkan kalimat a'udzubillah, ya Allah, hambamu ini lemah, ya Allah, hamba berlindung kepadamu, ya Allah, jaga hamba dari syaitan, ya Allah. Satu ayat aja kita baca berulang-ulang, baca ulang-ulang, dan yakin bahwa itu adalah ayat Allah, insyaallah akan menambah keimanan kita. Anggota dewan yang lagi sibuk untuk mengatur undang-undang, sering-seringlah ucapkan kalimat ta'awuz. Karena orang yang beriman tidak akan mengeluarkan perkataan kecuali perkataan yang baik. Apalagi hari ini tantangannya. Begitu kita buka Facebook, apa pertanyaannya? Apa yang Anda pikirkan? Kalau kita enggak mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada saat buka Facebook, lihat tulisannya. Tulisan-tulisan syaitan semuanya berkeliaran. Silakan main Facebook, silakan main Twitter, silakan main WhatsApp, tapi awali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatkala keimanan ada pada diri kita, insyaallah kita akan dikendalikan dengan baik. Jangan pernah berpikir 1 juz, 2 juz, 3 juz. Cukup ayat yang kita hafal, ayat yang sudah kita biasakan, itu yang kita baca. Al-Fatihah sampai akhir kita ulangi lagi, kita ulangi lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat bagaimana para sahabat mentadaburi ayat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memang terkenal sahabat yang paling mudah menangis. Diriwayatkan beliau pernah pingsan. Tidak hanya nangis, tapi pernah pingsan. Dan pingsannya itu bukan 1 jam, 2 jam, bahkan seharian. Kenapa? Pada saat beliau membaca ayat surah Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah, surat yang menceritakan tentang kiamat, goncangan kiamat.
Beliau belum masuk ke ayat kedua, baru masuk ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Beliau tidak mampu meneruskan ayat kedua. Beliau langsung pingsan. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu beliau baca, setiap membacanya pasti pingsan. Artinya, untuk mentadaburi ayat kita nggak perlu banyak-banyak. Cukup ambil satu ayat, kita baca, kita pahami, kita tadaburi, dan kita nikmati ayat itu. Insya Allah zadathum imana, akan menambah keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita, membantu kita, menolong kita, menyelamatkan kita, dan selalu merahmatinya. Amin amin rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.